Salam, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang boleh kami gunakan mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau urapi hamba-Mu agar apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Terpuji nama Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8. Keluaran 20 ayatnya yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saya rindu membawa kita belajar dari satu judul firman Tuhan, yaitu kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Perintah Tuhan menguduskan hari Sabat adalah langsung dari Tuhan pertama-tama kepada umat Israel. Alasannya karena Allah telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Selama 6 hari Tuhan menciptakannya melalui firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ketetapan ini juga berlaku bagi orang-orang Kristen di sepanjang zaman. Tujuannya agar umat manusia hidup di dalam penyembahan yang benar kepada Sang Pencipta dan Kreator atas segala sesuatu di dalam kemahakuasaannya yang tidak terbatas itu. Saudaraku, tentu maklumat ilahi ini mengandung makna koheren dan holistis di dalam seluruh master plan ilahi sampai kekekalan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Allah Maha Pencipta dalam menetapkan kuasanya telah mewujudkan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Artinya, Tuhan Allah sudah ada sejak kekekalan dan di luar segala ciptaannya. Tuhan telah menyingkapkan hakikatnya, saudara, keberadaan dan segala sesuatu kepada umat-umatnya agar mereka menyadari dan hidup di dalam hubungan yang rohani dengan penciptanya. Saudaraku yang kekasih, umatnya harus memaklumkan waktu yang harus khusus untuk menyembah Tuhan sebagai wujud ketundukan kepada Allah semesta alam. Bahkan Tuhan telah menentukan sistem penyembahan yang berkenan kepada Allah terus menerus, harus dimaklumkan dari segala generasi ke generasi di sepanjang zaman, supaya manusia mempunyai pola penyembahan yang benar, yang hidup dan memuliakan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menguduskan hari Sabat mengandung makna historis dan teologis bagi umat-umat Tuhan di sepanjang zaman. Secara historis, saudara, menunjukkan kepada fakta asal mula sejarah penciptaan dunia serta segala isinya. Secara umum, semua kepercayaan yakni bahwa di balik berbagai fenomena yang terjadi berasal dari satu sumber kuasa adikodrati atau supernatural dan tidak terbatas, bahkan di luar batas kemampuan manusia untuk memahami hal itu. Untuk menjawab konsepsi dan spekulasi pemikiran yang demikian, saudara, maka Alkitab adalah sumber satu-satunya yang layak dipercayai. Merupakan suatu sumber yang berasal dari kuasa Allah, ya, yang berasal dari kuasa kebenaran Allah sebagai dasar iman yang bersumber dari Allah itu sendiri, dilakukan oleh Allah dan memimpin manusia mengalami perjumpaan dengan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab Allah yang tidak terbatas itu juga menembus sejarah kehidupan manusia agar mereka mengetahui
bahwa Tuhan yang memberikan hukum-hukumnya kepada umatnya supaya selama hidup di dunia ini bersujud dan menyembah hanya kepada satu Allah, yaitu hanya kepada Allah kita, Yesus Kristus. Selama hidup di dunia ini saudara, kita hanya berkenan menyembah satu Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pentingnya bagi manusia di dunia ini saudara untuk menyembah hanya kepada Allah yang sesungguhnya, yakni Allah yang telah menyatakan dirinya kepada saya dan saudara, menyatakan dirinya kepada Abraham, menyatakan dirinya kepada Ishak dan Yakub, yaitu Allah Israel. Peribadatan yang tidak berdasarkan pada penetapan hukum dari Allah, yang menyerukan hukumnya kepada umat Israel adalah penyembahan kepada ilah atau kepalsuan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perintah menguduskan hari Sabat agar manusia mengetahui dasar hidup di dalam penyembahan hanya kepada Allah yang benar dan hidup terintegrasi di dalam kemuliaannya yang berotoritas atas segala ciptaannya. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pentingnya bagi saya dan saudara untuk memaklumkan hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat-umatnya, agar kita hidup di dalam penyembahan serta ketaatan hanya kepada Allah di sepanjang hidup kita, agar hidup manusia mengalami perjumpaan secara rohani dan menikmati seluruh kepenuhan janji-janji mulia dan kekal dari Allah. Teristimewa bagi orang-orang Kristen dewasa ini beribadah setiap hari Minggu sebagai hari perhentian yang mengandung makna, juga sebagai hari kemenangan dan kebangkitan dari kematian sebagaimana Yesus yang telah membuktikannya dan menjadi pionir bagi umat-umat ketebusannya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah pada kesempatan ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan, dan kami boleh mengindahkan hari Sabat yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersyukur atas semua kemurahan-Mu, atas semua penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.